anak-anak, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa selalu lakukan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona ya. Hari ini kita lanjutkan belajar tematik. Kemarin kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekarang kita belajarnya pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, sebelum kita mulai, berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, ambil buku tema 8 kalian, buka halaman 22 ya. Mau belajar apa kita hari ini? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar 4 hal. Apa saja kira-kira? Yang pertama yaitu belajar mengenai mata pencaharian penduduk. Apa itu mata pencaharian? Mata pencaharian itu pekerjaan anak-anak. Jadi pekerjaannya penduduk tuh di sekitar kalian tuh apa saja. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kita belajar mengenai keragaman karakteristik individu. Kemudian yang keempat, kita akan belajar jenis-jenis tokoh dalam cerita fiksi. Nah, sebelum kita mulai, coba Ibu mau bertanya pada kalian. Kalian kemarin sudah belajar mengenai unsur-unsur cerita, ya kan? Unsur-unsur cerita yang ada di teks fiksi. Nah, apa saja kemarin itu? Ibu sudah memberikan catatan pada kalian kan? Yang pertama yaitu tokoh, yang kedua tokoh, ada lagi tema, ada lagi amanat, ada latar, ada alur ya, diingat-ingat ya. Kemudian ada lagi kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis cerita fiksi ya. Ada novel, ada fabel, ada komik, ada dongeng, ada cerpen, habis itu ada mite, ada legenda, banyak sekali. Itu paling tidak kalian ada beberapa yang menghafalkan ya. Jadi kalau ujian ada keluar, kalian bisa menjawabnya. Baiklah, kita mulai yang pertama, mata pencaharian penduduk. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana ceritanya mata pencaharian penduduk di sekitar kita itu berbeda-beda. Nah, kenapa kok berbeda-beda mata pencaharian setiap orang itu? Karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Tinggalnya kalian di mana? Misal di daerah pantai. Nah, duduk di daerah pantai itu biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagai petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Pedagang apa kira-kira ini ya di sekitar pantai? Kita bisa berdagang hasil-hasil itu hasil laut, misal ikan atau enggak berdagang cindera mata. Cindera mata itu hasil itu loh anak-anak, kayak kerang dihias-hias menjadi gelang kah, atau jadi hiasan dinding kah, seperti itu ya. Ini kalau orang-orang atau penduduknya tinggalnya di daerah pantai, pasti kerjaannya tidak lepas dari ini yang dijelaskan tadi. Kemudian kalau orang tinggalnya di dataran rendah, nah mereka bermata pencaharian sebagai apa? Salah satunya yaitu sebagai buruh, misal buruh bangunan, ada lagi buruh pabrik, seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang dan peternak. Ini kalau tinggal di dataran rendah, jauh dari gunung dan jauh dari laut. Di tengah-tengah ini. Kemudian yang ketiga, jika penduduk di daerah dataran tinggi, kira-kira bermata pencaharian sebagai apa ya? Jika di dataran tinggi bisa mereka menjadi petani, tapi jenis petaninya berbeda ya dengan di dataran rendah. Kalau petani di daerah dataran tinggi itu bisa bertani sayur mayur, karena di pegunungan itu biasanya dingin, jadi suhunya sangat bagus untuk pertanian sayur mayur ya. Kemudian ada lagi peternak. Biasanya ada peternak sapi perah.
yang diambil susunya, kayak gitu. Kemudian ada lagi pedagang dan pekerja perkebunan. Di dataran tinggi itu banyak kebun anak-anak, kebun teh, ada kebun kopi atau cengkeh ya. Nah, ada mata pencaharian penduduk yang ada di dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pantai. Sekarang Ibu akan menjelaskan mata pencaharian penduduk yang tinggalnya di desa dan perkotaan. Nah, kalau mata pencaharian penduduk di desa, di pedesaan itu biasanya memiliki sumber daya alam yang masih banyak, masih melimpah, lingkungannya yang asri, yang sejuk. Nah, di sana pekerjaan mereka pun juga berbeda-beda anak-anak. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Nah, ini ada beberapa contoh mata pencaharian penduduk yang tinggal di desa. Ya. Ada yang jadi petani, peternak, rajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Ini kalau di desa. Beda dengan di kota. Kalau di kota banyak gedung-gedung bertingkat, banyak perumahan elit atau perkantoran. Jadi gak bisa anak-anak mau menjadi petani di perkotaan, susah karena lahannya tidak ada. Kalau di desa banyak lahan, jadi mereka bisa bertani, beternak, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini adalah mata pencaharian yang penduduknya tinggal di kota. Nah, di perkotaan itu memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sangat padat, sehingga banyak memunculkan jenis-jenis pekerjaan. Nah, hal ini mengakibatkan banyaknya dibangun kawasan perkantoran ya. Jadi banyak perkantoran. Kita kan tinggal di Balikpapan, tepatnya di kota ya anak-anak ya. Jadi kalian dekat nih mau ke mall atau ke mana ya? Misalkan kita pergi ke, kalau pengen lihat perkantoran itu kalian bisa jalan ke daerah Pelandasan sana. Arah Pelandasan itu banyak betul perkantoran di sana. Nah, sehingga di daerah kota itu banyak orang menjadi pegawai, anak-anak pegawai bank atau pegawai apa aja ya, pegawai misalnya di dinas pemukiman penduduk, kemudian dinas pendidikan, ada lagi yang jadi konsultan, pengacara, ada yang jadi sopir angkot, sopir gokar, Grab, kayak gitu kan banyak. Kemudian ada yang jadi karyawan, misalnya ada perusahaan di sini. Kemudian ada yang jadi pedagang dan buruh pabrik ya. Nah, anak-anak, kita itu berbeda mata pencaharian, itu disebabkan karena lingkungannya ya. Nah, lingkungan itu juga akan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. Nah, ini kita akan bahas bahasan kita yang kedua ya, mengenai kegiatan ekonomi. Jadi karena kita lingkungannya berbeda, kegiatan ekonomi yang kita lakukan pun juga berbeda-beda. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Apa ya kira-kira kegiatan ekonomi itu? Ayo kita pelajari bersama. Nah, ini yang disebut sebagai kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang ya, mendapatkan barang, mendapatkan jasa. Nah, itu segala sesuatu yang dilakukan, pokoknya dapat uang, dapat barang, dapat jasa, itu disebut sebagai kegiatan ekonomi ya. Untuk apa sih kok mereka melakukan itu? Ya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, kita kan sangat membutuhkan barang-barang atau membutuhkan uang untuk kehidupan kita. Kalau misalkan ayah atau ibumu atau masyarakat tidak bekerja, tidak melakukan kegiatan ekonomi, ya tidak bisa mensejahterakan hidup ya. Nah, berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah macam-macam kegiatan ekonomi anak-anak. Ada 3 ya. Yang pertama, kegiatan ekonomi produksi. Yang kedua, distribusi.
Yang ketiga, konsumsi. Apa itu produksi? Apa itu distribusi? Dan apa itu konsumsi? Nah, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Jadi kegiatan orang yang menghasilkan barang dan jasa disebut produksi. Misal di sekitar rumahmu ada masyarakat yang membuat tempe atau tahu. Nah, itu mereka melakukan kegiatan produksi ya, produksi tempe dan tahu. Nah, orangnya yang membuat itu disebut sebagai produsen. Nah, ini untuk kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi ya? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumennya. Nah, apa itu hasilnya? Misal, kalau tadi Bu beri contoh produksi tempe dan tahu. Nah, tempe dan tahu ini dibawa, jadi ada orang yang membawa, menyalurkan tempe-tempe dan tahu-tahu itu ke pasar-pasar yang ngantar-ngantar itu. Nah, siapa yang ngantar-ngantar itu? Namanya distributor. Nah, dari pabrik tempe diambil misal satu pickup, misal mau disebarkan ke sebuah pasar atau sebuah toko. Kayak gitu, itu namanya kegiatan distribusi ya, penyebaran barang atau penyaluran barang dari siapa ke siapa? Dari produsen ke konsumen. Nah, siapa itu konsumen? Nah, ini dia. Siapa itu tadi konsumen? Nah, konsumen ini adalah orang yang melakukan kegiatan memakai barang, membeli barang hasil produksi itu tadi. Nah, siapa itu konsumennya contohnya? Contohnya ibu kalian, ayah kalian, atau bahkan kalian. Bisa kalian pergi ke pasar membeli tempe dan tahu yang sudah ditaruh di pasar-pasar itu tadi ya sama distributor. Kamu beli tahu, kamu beli tempe. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi itu kegiatan yang memakai barang atau membeli barang. Nah, itu namanya produksi. Nah, orangnya itu disebut konsumen. Jadi kamu bisa disebut konsumen kalau kamu beli apa saja, nggak harus tahu tempe. Misal kalian beli baju, kalian beli mainan, nah itu sebagai konsumen ya. Nah, anak-anak, bahasan kita sudah selesai mengenai mata pencaharian dan kegiatan ekonomi. Kita akan lanjut ke bahasan kita yang ketiga, yaitu mengenai keragaman karakteristik individu dalam keluarga. Di keluarga kalian, pasti kalian memiliki perbedaan ya. Ada perbedaan fisik, perbedaan kegemaran atau hobi, dan keragaman atau perbedaan sifat. Nah, kita bahas satu persatu, tapi hari ini kita belajar dua saja mengenai keragaman ciri fisik dan keragaman kegemaran. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai keragaman ciri fisik dalam keluarga. Nah, keragaman fisik atau bentuk tubuh setiap anggota keluarga kalian tuh berbeda-beda, anak-anak. Ayah, ibu, adik kalian, atau kakak kalian itu berbeda dengan kalian. Apa saja perbedaannya? Misal warna kulitnya ini warna kulit ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang. Nah, kemudian bentuk dan panjang rambut. Ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek. Itu kita berbeda-beda ya. Kemudian yang ketiga adalah tinggi badan. Tinggi badan kalian itu berbeda-beda anak-anak. Ada yang tingginya 150, ada yang tingginya 130, kayak gitu. Jadi ada yang sama tinggi badannya. Ayah, ibu kalian juga beda. Kemudian yang keempat adalah berat badan. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya, contohnya misal Bu Ulan berat badannya gendut ya, jadi berat badannya Bu Ulan berat. Nah, kalau kalian masih kecil sama Bu Ulan berbeda. Bu Ulan berat badannya 65 kilo. Sedangkan kalian ada yang masih 30 kilo, 40 kilo ya, jadi berbeda-beda berat badan. Apalagi dengan keluarga kalian di rumah, dengan ayah, ibu, kakak, adik, pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita mengatasi perbedaan itu ya? Nah, anak-anak, perbedaan dalam keluarga kita itu harus kita hargai dan kita hormati ya.
Nah, kenapa sih harus kita hormati dan dihargai? Karena ada manfaatnya. Apa itu manfaat keragaman ciri fisik dalam keluarga? Yang pertama, dengan perbedaan kita menjadi semakin bersyukur kepada Tuhan sehingga tumbuh rasa saling melindungi. Kemudian yang kedua, rasa kekeluargaan jadi semakin erat karena rasa saling menghargai perbedaan tersebut. Kemudian yang ketiga, keragaman ciri fisik digunakan untuk saling membantu dan bekerja sama. Yang keempat, terciptalah kerukunan dan kebersamaan antara anggota keluarga. Nah, untuk keragaman yang kedua yaitu keragaman kegemaran anak-anak ya. Keragaman kegemaran apa? Kegemaran itu hobi itu kesukaan seperti itu. Nah, misal di keluarga kalian makanan kesukaannya apa? Ayah atau ibu kalian pasti berbeda. Kamu sama adikmu pasti berbeda atau kamu sama kakakmu pasti berbeda-beda itu. Ada yang suka bakso, ada yang suka nasi goreng, ada yang suka mie goreng misal, ada yang suka nasi kuning, nah misal seperti itu. Kemudian kegiatan kegemaran juga berbeda-beda anak-anak. Misal ibu kalian suka memasak, ayah kalian suka benahin motor, kalian suka main game misal seperti itu. Misal hobi juga atau suka main bola atau main sepeda, beda-beda. Kemudian warna kesukaan juga berbeda-beda. Ada yang suka merah, suka hitam, biru, pink, seperti itu. Lagu kesukaan juga berbeda-beda. Anak-anak, untuk manfaat keragaman kegemaran dalam keluarga ada 3. Nah, perbedaan-perbedaan itu akan bermanfaat. Yang pertama, berbagai pengetahuan mengenai kegemaran sehingga wawasan jadi bertambah karena beda-beda kan kegemarannya, jadi saling tanya, saling memberitahu, akhirnya banyaklah pengetahuan dan wawasan kalian. Yang kedua, kegemaran yang berbeda dapat dikombinasikan sehingga lebih menarik. Nah, kemudian yang ketiga, tercipta kerukunan antar keluarga. Baiklah anak-anak, kita bahasan yang keempat, ini bahasan terakhir ya, kita lanjutkan, yaitu jenis-jenis tokoh dalam cerita fiksi. Kalau kemarin kita belajar unsur-unsur cerita, kita hari ini belajar mengenai jenis-jenis tokohnya. Nah, tokoh itu siapa sih? Tokoh itu pemeran itu yang main dalam sebuah cerita itu atau sebuah film. Nah, itu namanya tokoh ya. Tokoh itu ada 2 anak-anak, tokoh utama dan tokoh tambahan. Untuk tokoh utama itu siapa ya kira-kira tokoh utama itu? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Tokoh itu biasanya sering disebut-sebut anak-anak, sering dipanggil-panggil, disebut-sebut, itu pasti namanya tokoh utama. Kemudian ditampilkan terus-menerus serta mendominasi cerita. Nah, contoh misal di film Upin Ipin itu kamu pasti ngerti kan film Upin Ipin. Tokoh-tokoh di situ tuh siapa saja? Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, salah satu contoh tokoh utama yaitu Upin Ipinnya. Sering muncul Upin Ipinnya. Nah, Upin Ipin itu adalah tokoh utama dalam cerita itu. Nah, untuk tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini siapa ya? Tokoh tambahan itu adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali. Dalam kemunculannya itu biasanya berguna untuk menghidupkan cerita agar sekedar menjadi pemanis cerita, biar ramai ceritanya. Nah, contohnya kalau di film Upin Ipin ya yang tokoh tambahan itu misal Atuk, terus apa itu teman-temannya itu Feizi, Isan, Meme. Nah, itu teman-temannya itu disebut sebagai tokoh tambahan ya. Nah, baiklah anak-anak, bahasan kita sudah selesai. Kita belajar 4 materi tadi ya. Yang pertama mengenai mata pencaharian, kemudian kegiatan ekonomi, kemudian keragaman keragaman ciri fisik dan keragaman kegemaran. Kemudian yang keempat yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Selalu bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Ini adalah kata-kata dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno. Ya anak-anak, selamat belajar, kerjakan tugasnya dengan baik dan kumpulkan tugasnya tepat waktu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.